Firman Tuhan pada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, tinggal di sana. Terimalah perintahku. Bangunlah Musa dari tidurnya, pergilah ke gunung Sinai. 6 hari dia di sana sampai Tuhan memanggilnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, segala puji dan sembah kami hujukkan ke dalam tangan-Mu. Rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mohon kehadirat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar dapat memahami dan menghayati pembelajaran ini sebagai bekal menjalani hidup di masa kini dan yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran mengenangkan budaya kehidupan. Kata budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu dari kata akal budi. Daya itu kekuatan. Jadi budaya itu mempunyai makna kekuatan dari akal budi, kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan pikiran. Yang mana pikiran itu berasal dari kehendak Tuhan. Berikut gambar yang ada di situ, ada gambarnya Musa. Tadi dalam lagunya itu judulnya Mimpi Musa. Tuhan bisa bersabda lewat mimpi. Terus Tuhan memerintahkan pada Musa untuk pergi ke Gunung Sinai. Terus Musa bangun dan berangkat ke Gunung Sinai. 6 hari dia di Gunung Sinai, dia menerima 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu diterima Musa. Perintah yang pertama sampai dengan ketiga adalah perintah dalam hubungan dengan Allah. Sedangkan perintah yang keempat sampai dengan ke-10 itu mengatur hubungan dengan manusia. Jadi kalau seseorang taat pada 10 perintah Allah itu sudah sempurna. Karena sudah membangun hubungan dengan Allah dan membangun hubungan dengan manusia. Perintah dengan Allah itu perlu dilaksanakan. 10 perintah Allah yang pertama, akulah Allah Tuhanmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, yang akan Ibu bahas di sini adalah perintah yang kelima. Jangan membunuh. Budaya kehidupan dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Misalnya, kita bersukacita atas anugerah kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan aku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan aku nafas, dan seterusnya. Itu budaya kehidupan. Kemudian, pantang putus asa, bertindak disiplin, menjaga kesehatan,
menolong teman yang sakit. Itu semua perilaku-perilaku untuk menjaga kehidupan. Contoh yang jelas, Ibu Teresa dari Kalkuta yang menolong orang-orang miskin. Akhirnya kehidupannya menjadi sempurna, dia menjadi kudus. Contoh yang lain, Pater Damian dari Molokai. Pater Damian ini menolong orang-orang kusta di Pulau Molokai. Begitu anak-anak. Nah sekarang, yang tidak setia pada kehidupan. Pelanggaran terhadap perintah Allah yang kelima. Perintahnya kan jangan membunuh. Nah, terus yang melanggar, ya yang melakukan pembunuhan. Itu gambarnya, itu contoh itu teman-temanmu itu coba naik motor. Boncengan, sampai bertiga-tiga begitu. Tidak pakai helm. Nah, itu tidak menghargai kehidupan. Pelanggaran terhadap perintah jangan membunuh, itulah namanya budaya kematian. Terus artinya apa itu budaya kematian? Kebiasaan atau tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Ayo, siapa di antara kamu yang sering naik motor seperti itu? Ayo. Kebut-kebutan di jalan. Selain itu juga kalau melakukan pembunuhan, bunuh diri, aborsi, eutanasia, kekerasan, penggunaan narkoba dan seterusnya, itu semua pelanggaran terhadap 10 perintah Allah yang kelima. Sekarang kita akan lihat bagaimana budaya kehidupan itu dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, itu anak-anak. Yesus memberikan teladan untuk berperilaku menjaga kehidupan, berbudaya mengembangkan kehidupan, menyembuhkan orang sakit. Itu kelihatan orang sakitnya datang berbondong-bondong sampai berbaris-baris untuk minta disembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Yesus tidak pernah membunuh. Yesus setia pada kehidupan. Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang sakit. Nah, berikutnya di sini masih ada lagi. Yesus memberi makan 4.000 orang. Dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Itu terjadi karena Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka,
7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Itu anak-anak. Nah, kelihatan di sini bahwa Yesus tidak tega membiarkan orang kelaparan. Tindakan ini mestinya kita teladan. Kalau melihat teman kita lapar, ya diberi makan. Begitu. Saat itu ada 7 roti. Setelah diberkati, dibagi-bagikan, wow, ternyata ada sisa. Sisanya 7 bakul. Dan yang makan banyak sekali. Kira-kira 4.000 orang. Begitu anak-anak. Nah, baik. Kalau kita melaksanakan itu semua, hidup kita itu sempurna. Hidup yang sempurna bukan hanya hidup masa kini saja, melainkan hidup yang terarah pada kehidupan yang kekal di surga. Hidup yang terarah itu tidak mau melakukan dosa. Hidup yang terarah pada kehidupan kekal di surga itu selalu berbuat baik, selalu berbuat kekudusan. Sekarang, apa itu artinya hidup yang sempurna? Artinya adalah untuk mencapai hidup yang sempurna, kita perlu menata kehidupan berdasarkan kehendak Sang Pencipta. Meneladani Yesus, mengimani Dia, dan mengikuti Dia. Teladannya seperti tadi itu, menyembuhkan orang sakit, kemudian memberi makan yang lapar. Kita ikuti teladannya itu, itulah hidup yang sempurna. Contohnya nih Ibu Teresa dari Kalkuta itu. Ketika dia wafat, diperlakukan sebagai ratu. Itu orang kudus. Sekarang disebutnya Santa Teresa. Baik anak-anak, itu kalau kita hidup dengan mengembangkan budaya kehidupan ini, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalaupun ada gangguan, Tuhan pasti akan membimbing kita. Baik, kita akan tutup dengan lagu dari Madah Bakti nomor 317. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan kuserahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Hadirlah dan dampingilah pejaran hidup kami di dunia ini, agar kami terhindar dari segala macam godaan yang dapat menjauhkan diri dari kehendak-Mu, sehingga pada akhirnya nanti kami pantas menerima kebahagiaan abadi bersama Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.